Halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Fafi Inayatillah sebagai dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman yang berbahagia. Sebelum presentasi dimulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga Tuhan membuka pintu hati teman-teman agar mau menyimak dengan baik sampai selesai. Berdoa dimulai. Amin. Sebelum kami memulai presentasi pada hari ini, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Abdul Rahman Rosyidi dengan NIM 119. Perkenalkan, nama saya Agnes Lucida Marwa dari Prodi Ilmu Komunikasi kelas C dengan NIM 23041184101. Saya Aspiri Dipa Aurelia. Saya Berta Putri Kurniawan dengan NIM 23041184 105. Saya Nandini Karisma Putri dengan NIM 230411844095. Perkenalkan, nama saya Jian Pansar Putri, NIM 100. Oke teman-teman, sebelum masuk ke dalam pembahasan apa yang akan kelompok kami berikan, aku mau kasih tahu ke kalian dulu kalau kita membuat sebuah karya ilmiah pastinya dibutuhkan keterampilan. Nah, itu dia yang akan dibahas oleh kelompok kami tentang apa saja keterampilan yang digunakan untuk membuat karya ilmiah. Yang pertama yaitu tentang pencatatan, yang kedua pemarafrasaan, ketiga peringkasan, dan yang terakhir penyintesisan. Saya akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran. Capaian pembelajaran yang diharapkan dalam bab ini adalah mahasiswa memiliki keterampilan akademis yang terdiri atas pertama, mampu melakukan pencatatan. Pencatatan ialah penulisan informasi penting pada saat membaca atau menyimak. Yang kedua, mampu melakukan parafrasa. Pemarafrasaan berfokus pada kegiatan ilmiah untuk mengolah informasi dari sumber. Yang ketiga, mampu melakukan peringkasan. Peringkasan seperti halnya pemarafrasaan berkaitan dengan penggunaan kata-kata penyitasi untuk mengekspresikan ulang ide yang didisitasi dari sumber tertentu. Dan yang keempat, mampu melakukan penyintesisan. Penyintesisan merupakan keterampilan akademis yang paling sulit karena kompleks analitis, melibatkan semua keterampilan akademis yang lain dan lebih dari sekedar gabungan antar bagian dari beberapa sumber. Dan saya akan menjelaskan tentang bagian pencatatan. Pencatatan ialah penulisan informasi penting pada saat membaca atau menyimak, di mana informasi tersebut dapat berupa pendapat atau opini dan data atau fakta. Menurut Bailey, pengorganisasian catatan merupakan hal penting dalam pencatatan. Hal penting lainnya adalah mengidentifikasikan informasi penting dan menuliskannya secara tepat. A. Pengorganisasian catatan. Pengorganisasian catatan dapat dilakukan dengan dua strategi, yaitu komplikasi dan strategi klasifikasi. Strategi komplikasi, catatan ditulis secara lengkap dan terperinci. Nah, untuk strategi klasifikasi, catatan dikelompokkan ke dalam 3 bagian, yaitu informasi penting, informasi penunjang, dan keterangan. Untuk Sharpe menilai bahwa strategi klasifikasi lebih baik karena tidak perlu menggunakan banyak kata ataupun angka. Yang selanjutnya adalah pengidentifikasian informasi penting. Pengidentifikasian informasi penting dapat dilakukan dengan 2 strategi juga, yaitu identifikasi kata kunci dan identifikasi penunjuk atau clue. Nah, ciri lain kata kunci adalah memiliki konten ilmiah dan dapat dijelaskan pada kalimat atau bagian berikutnya. Berbeda dengan kata kunci, penunjuk informasi penting berupa perintah, misalnya perhatikan, amati, dan cermati. Penunjuk informasi penting juga dapat berupa penegasan, misalnya hal yang perlu digarisbawahi atau hal terpentingnya adalah dan hal yang tidak boleh dilakukan adalah. Nah, jadi yang penunjuk informasi itu juga dapat berupa penggunaan huruf bercetak tebal bold atau huruf bergaris miring atau tanda petik ataupun kata yang bercatatan kaki. Kemudian penulisan cepat. Nah,
Penulisan cepat dapat dilakukan dengan menggunakan 4 strategi, yaitu pengabaian hal yang tidak penting, penggunaan singkatan, penggunaan simbol, dan penggambaran hubungan. Jadi pada strategi pengabaian hal yang tidak penting, kata atau unsur yang tidak penting tidak perlu dicatat. Misalnya konjungtor ekstra kalimat pada setelah atau, kata ataupun kalimat pengulangan, penjelasan yang kurang relevan, dan contoh tambahan. Kemudian pada strategi penggunaan singkatan, digunakan singkatan yang mudah diingat untuk kata dan frasa penting yang frekuensi penggunaannya tinggi. Penyingkatan ini dilakukan dengan menggunakan huruf kapital sesuai dengan teknik penyingkatan yang lazim digunakan. Misalnya bahasa Indonesia baku disingkat BIB. Singkatan umum juga dapat digunakan dalam menyingkat hal-hal yang lazim disingkat. Misalnya DA untuk dengan alamat, SD untuk sampai dengan, dan DSP untuk dan sebagainya. Pada strategi penggunaan simbol, digunakan simbol yang bersifat umum dan lazim digunakan dalam berbagai tulisan. Misalnya simbol ini, simbol plus, simbol ini, simbol minus, dan lain-lain sebagainya. Di samping itu, simbol-simbol lain yang lazim digunakan dalam penulisan bagan organisasi, denah, peta, penelitian batas bahasa, dan sebagainya juga dapat digunakan untuk kepentingan penulisan cepat. Nah, kemudian pada yang terakhirnya, pada strategi penggambaran hubungan digunakan diagram bagan dan sejenisnya dengan yang mudah secara visual mudah dipahami. Jadi ada bagan, ada ya pokoknya menggunakan visual yang mudah dipahami. Dengan menggunakan sistem konversi tulisan ke gambar tersebut, kata-kata yang digunakan dapat dihemat secara sistematis tanpa mengurangi kuantitas dan kualitas informasi tersebut. Hal-hal yang hubungannya lazim digambarkan adalah klasifikasi, sekuensi, sebab akibat, masalah solusi, irisan, komponensial, dan prosedur. Sekian bagian pencatatan, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pemarafrasaan. Pemarafrasaan berfokus pada kegiatan ilmiah untuk mengolah informasi dari sumber. Pemarafrasaan ini memiliki prinsip yaitu memberikan nilai lebih agar penyitasi tidak terampil mengunyah informasi. Maksudnya gimana sih? Maksudnya adalah penyitasi tidak menelan mentah-mentah informasi yang diberikan. Dalam pemarafrasaan terdapat 4 konvensi penting, yaitu yang pertama adalah tidak ada informasi penting yang ditinggalkan. Yang nomor 2 adalah panjang parafrasa idealnya relatif sama dengan teks asal yang disitasi. Yang ketiga adalah menggunakan kata-kata yang berbeda untuk mengungkapkan makna yang sama. Jika dipresentasikan, idealnya tingkat kesamaan tidak lebih dari 20%. 4. Menyantumkan sumber yang disitasi. Selanjutnya, menurut Bailey, pemarafrasaan bermakna menyatakan kembali informasi yang relevan. Pemarafrasaan ini dapat menggunakan 3 strategi, yaitu yang pertama, mengganti unsur yang disitasi dengan sinonim atau frasa. Dalam strategi ini, digunakan pengganti kata atau frasa yang disitasi dengan kata atau frasa yang semakna. Kata atau frasa yang lazim digunakan atau kata serapan sebagai contoh, referensi sebagai pengganti kata rujukan. Selanjutnya, contohnya adalah assessment sebagai pengganti penilaian dan lain sebagainya yang mungkin teman-teman bisa temui sendiri. Nah, dari sini jelas bahwa prinsip penggantian unsur yang disitasi dengan sinonim adalah tidak mengubah makna. Selanjutnya adalah penggunaan struktur gramatika alternatif. Struktur gramatika yang berbeda dengan teks asal juga memiliki potensi untuk digunakan dalam pemarafrasaan. Bila strategi ini digunakan, penyitasi dapat menggunakan beberapa teknik, yaitu yang pertama adalah pengubahan kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Sebagai contohnya, pihak kepolisian telah menghentikan demo mahasiswa. Kalimat tersebut diubah menjadi kalimat pasif, yaitu demo mahasiswa telah dihentikan oleh pihak kepolisian. Yang kedua adalah mengubah unsur kalimat. Contohnya adalah juga demikian penetapan kompetensi usaha jasa pelaksana konstruksi diubah menjadi penetapan kompetensi usaha jasa pelaksana konstruksi juga demikian. Yang ketiga adalah penggabungan beberapa kalimat tunggal menjadi kalimat majemuk. Contohnya adalah dalam mengatasi kesulitan komunikasi pembelajaran,
guru dapat melakukan pengembangan variasi mengajar. Satu di antaranya, pengembangan variasi mengajar yang dilakukan oleh guru adalah memanfaatkan alat bantu media pandang. Kalimat tersebut diubah menjadi, dalam mengatasi kesulitan komunikasi pembelajaran, guru dapat melakukan pengembangan variasi mengajar. Misalnya, memanfaatkan alat bantu media pandang. Yang nomor 4 adalah penguraian kalimat majemuk menjadi kalimat tunggal. Sebagai contohnya adalah, sebagian besar siswa menganggap belajar matematika harus dengan berjuang mati-matian atau ekstra keras. Kalimat tersebut diubah menjadi, sebagian besar siswa menganggap belajar matematika harus dengan berjuang mati-matian. Dengan kata lain, harus belajar ekstra keras. Kemudian kita lanjut nih ke penyitasi ide. Menyitasi bermakna memberikan kredit atau nilai kepada sumber. Menurut Sharp, pemberian kredit tersebut penting, terutama bila ide yang disitasi berupa definisi, pendapat, ekspresi unik, atau data empiris yang tidak termasuk pengetahuan umum. Dalam menyitasi ide terdapat hal penting untuk diperhatikan, yaitu 1. Terdapat penanda sumber yang jelas, baik hal nama, tahun, maupun halaman sumber. Contohnya seperti ini jika di awal, seperti ini jika di tengah, dan jika terakhir seperti ini. Yang kedua, terdapat kata kerja yang jelas digunakan untuk melaporkan ide. Penggunaan kata kerja tersebut sesuai dengan apa yang sebenarnya terdapat pada sumber. Menurut Sharp, kata kerja melaporkan diklasifikasikan menjadi 3 tingkat, yaitu kata kerja yang mengekspresikan keraguan, misalnya berasumsi, mengklaim, dan memprediksi. Selanjutnya adalah kata kerja yang mengekspresikan kenetralan, misalnya mengidentifikasi, menunjukkan, dan menyatakan. Dan yang terakhir adalah kata kerja yang mengekspresikan ketentuan, misalnya memverifikasi, menemukan, dan mengonfirmasi. Selanjutnya, pada hal penting nomor 3 adalah sumber ditulis secara konsisten baik dari segi nama, tahun, maupun kelengkapan unsur sumber. Itu yang dapat saya sampaikan tentang pemarafrasaan. Presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Melanjutkan presentasi sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang peringkasan. Peringkasan adalah penggunaan kata-kata penyitasi atau kutipan untuk mengekspresikan ulang ide yang disitasi dari sumber tertentu dengan penjelasan yang lebih ringkas. Terdapat 3 prinsip dalam peringkasan, yaitu yang pertama, ringkasan tidak mencakup semua hal dalam teks asal. Kedua, peringkasan dan contoh yang mendukung poin utama tidak perlu dicakup. Artinya, dalam peringkasan, peringkas harus memiliki kemampuan membedakan poin utama dengan poin perinci maupun contoh. Ketiga, sudut pandang pengarang harus dipertahankan. Artinya, peringkas tidak perlu mengekspresikan pendapatnya ketika melaporkan informasi. Terdapat 3 prosedur peringkasan yang bisa dilakukan oleh peringkas. Yang pertama adalah kondensasi ide atau reduksi informasi. Yang kedua adalah pengidentifikasian poin utama. Dan yang ketiga adalah pelaporan informasi. Prosedur pertama adalah kondensasi ide atau reduksi informasi. Kondensasi ide dapat dilakukan dengan 2 strategi. Strategi pertama yaitu strategi pemadatan, mengacu pada upaya memadatkan informasi dari teks asal tanpa mengurangi kejelasannya. Pemadatan dapat dilakukan dengan menghilangkan penjelasan yang kurang penting, perincian yang tidak diperlukan, dan contoh tambahan. Strategi kedua adalah pengkombinasian kalimat. Strategi ini dapat dilakukan dengan meletakkan kata hubung intrakalimat sehingga kalimat asal berposisi sebagai klausa dalam kalimat kombinasi atau kalimat majemuk. Prosedur kedua adalah pengidentifikasian poin utama. Terdapat 3 strategi yang dapat dilakukan. Pertama adalah strategi penemuan topik. Topik dapat diidentifikasi melalui pertanyaan tentang apa suatu teks, maka jawaban dari pertanyaan itu merupakan topik. Strategi kedua adalah pengidentifikasian poin mayor. Poin mayor berciri dinyatakan secara langsung dan didukung dengan contoh atau perincian. Strategi ketiga adalah pengidentifikasian poin minor. Poin minor berupa contoh dan perincian dan poin yang tidak berkembang dengan baik. Prosedur ketiga adalah pelaporan informasi. Pelaporan informasi dapat dilakukan dengan 5 strategi atau cara.
yaitu strategi pertama adalah penggunaan organisasi yang sama dengan teks asal. Artinya jika teks asal berupa urutan kronologis, ringkasan juga berupa urutan kronologis. Strategi kedua adalah pelaporan teks secara akurat. Strategi ini penting karena peringkas akan dievaluasi tentang seberapa akurat ia memahami dan melaporkan isi teks asal. Strategi ketiga adalah strategi pempertahanan titik tekan teks asal. Titik tekan mengacu pada hal yang dipentingkan dalam teks asal, seperti konsep, kronologis, klasifikasi, sebab akibat. Titik tekan pada ringkasan harus sama dengan titik tekan pada teks asal. Strategi keempat adalah pemeliharaan sudut pandang tujuan. Sudut pandang tujuan merupakan netral, artinya peringkas tidak perlu memberikan pendapat pada ringkasannya. Strategi terakhir adalah pengecekan ringkasan. Strategi ini dilakukan untuk memastikan ringkasan lebih singkat dari teks asal, isi ringkasan sejalan dengan teks asal, dan pola ringkasan sama dengan pola teks asal. Pertama, untuk pengertian, sintesisan berasal dari kata sintesis yang dari bahasa Yunani, dari sin atau tambahan, kemudian tesis berarti posisi yang dapat diartikan sebagai sebuah perpaduan dari dua atau lebih elemen yang ada yang kemudian menghasilkan suatu hasil baru dari dua atau lebih elemen yang ada yang kemudian menghasilkan suatu hasil baru. Kemudian dalam perspektif lain dapat diartikan dengan kemampuan seorang dalam mengaitkan dan menyatakan berbagai elemen dan unsur pengetahuan yang ada sehingga terbentuk pola baru yang lebih menyeluruh. Jadi lebih singkatnya, penyintesisan itu penggabungan antara beberapa sumber yang kemudian dijadikan satu dan mendapatkan hasil yang lebih rinci dari beberapa sumber tadi. Kemudian fungsi dari penyintesisan yaitu menggabungkan satu sumber dengan sumber lainnya untuk memperoleh kesimpulan yang komprehensif atau luas. Kemudian menurut Sharp, dalam praktiknya penyintesisan masuk ke dalam kategori yang tidak mudah karena korelasi antar sumber yang tidak jelas. Akibatnya apa? Akibatnya penyintesis harus menampakkan hubungan antar sumber dengan sejelas-jelasnya. Kemudian yang kedua, dalam melakukan sebuah penyintesisan kita harus memiliki beberapa skill, yaitu skill berpikir kritis, kemudian mampu menganalisis, dan kemampuan literasi yang baik. Kemudian yang ketiga, semua informasi yang tampak dalam sumber tampak penting, sehingga penyintesis harus menyeimbangkan mana informasi yang ada secara optimal kemudian dikumpulkan. Kemudian yang terakhir, diperlukan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Kemudian beberapa hal yang perlu diperhatikan penulis dalam melakukan sebuah penyintesisan. Yang pertama, membaca sumber tulisan baik yang bersumber dari buku, majalah, surat kabar, tabloid maupun internet yang bertema dengan topik yang digarapnya. Dan dalam membaca sumber tadi bukan asal membaca saja, tapi kita harus menganalisis, berpikir kritis agar mendapatkan informasi-informasi yang tepat dan aktual. Kemudian setelah membaca dan menganalisis tadi, kita mencatat pernyataan, pendapat, dan batasan dari berbagai sumber yang bertema dengan topik dan bahasa. Kemudian tiga, agar lebih mudah dalam melakukan penyintesisan, sebaiknya kita mengumpulkan berbagai catatan tersebut dalam sebuah buku catatan atau ditulis di komputer dengan file-file tertentu. Kemudian yang keempat, mengelompokkan berbagai informasi yang ada berdasarkan subtopik pembahasan. Kemudian yang kelima, mensortir dan mengurutkan berbagai informasi tersebut sesuai dengan peta pikir atau kerangka tulisan yang kemudian akan disalin. Kemudian yang keenam, terakhir, menciptakan pengetahuan baru melalui perpaduan beberapa bahan bacaan dari berbagai penulis lainnya dalam bentuk paragraf. Cukup. Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun kalimat yang kurang berkenan. Dan terima kasih atas segala perhatiannya. Sebelum kami tutup,
izinkan kami memberikan sedikit pantun. Public figure mainkan adegan untuk membuat film ironi. Sebelum semua kita usaikan, jawablah salam penutup ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.